Saya closing dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman penghulu dari Jogja tidak terkenal di bumi tapi terkenal di statusnya adalah Jogja tapi hari-harinya di Jakarta. Jadi memang hari ini datang ke sini ya dalam rangka kegiatan ini. Tadi pagi terbang dari Jakarta dan segera ke hotel ini untuk bertemu dengan kita bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya memperkenalkan diri biar biar ketemu naik dalan gitu tidak akhir saja gitu ya. Nama saya Ibnu Mahmud Bilaluddin. Biasanya orang yang baru ketemu nggak hafal itu Ibnu Mahmud Bilaluddin karena sering dalam setiap pertemuan dimanapun, apalagi kalau sedang turun reses di dapil itu di daerah-daerah itu jarang yang hafal biasanya Ibnu Mahmud Bilaluddin, padahal itu singkat saja. Ibnu ya anak lanang, Mahmud itu kebetulan nama bapak saya, kemudian Bilal itu namanya kakek saya. Jadi ini hanya ngumpulin nama bapak sama kakek saja sebenarnya. Ya, jadi saya pernah cerita juga sama Mas Imam, saya selalu senang kalau ketemu dengan teman-teman, wabil khusus dengan kawan-kawan, teman-teman, sahabat semua dari Kementerian Agama. Jadi ayah saya Pak Mahmud itu dulu almarhum itu berkarir sejak jadi guru agama sampai dengan pensiun terakhir menjadi kepala bagian umum kalau tidak salah, Kasubag umum ya kalau di kabupaten itu, Kasubag umum di Kandepak Kabupaten Bantul. Nah itu ayah saya dulu. Pokoknya saya sangat bersyukur karena saya merasa bersalah. Jadi ini bagian dari mengurangi rasa bersalah saya. Saya dulu ketika lulus itu diminta bapak untuk masuk kementerian kantor Departemen Agama, itu saya nggak mau. Pak, saya tak di Jakarta, saya didiknya gitu. Jadi saya kebetulan lahir dan besar di Bantul, kemudian SMA di SMA 1 Jogja, kemudian sekolahnya waktu kuliahnya di Bandung di ITB. Jadi saya sempat merasa bersalah sama bapak saya karena diminta untuk meneruskan, karena waktu itu kayaknya tidak susah gitu kalau orang tuanya di kepala kantor di kantor Departemen Agama terus anaknya mau masuk, itu zaman dulu kayaknya tidak susah. Nah, sekarang ini yang menurut saya kadang-kadang yang begitu itu gimana ya, karena jalur-jalur itu menurut saya ini saya ya, kadangkala antara meritokrasi kemudian jalur darah, kemudian jalur itu ada tes itu menurut saya kudunya itu harus ada semacam bahasanya itu ya, proporsi itu ada mestinya, karena semestinya kayak tentara itu ya nanti keluarga tentara gitu. Itu kan banyak yang begitu. Kemudian mungkin kalau pegawai negeri dan seterusnya itu mungkin ada semacam proporsi. Ini dalam rangka juga menjaga sebenarnya NKRI menurut saya ya. Karena kalau tiba-tiba orang baru ya kita agak nanti Subosito dan lain-lain, itu kan banyak hal yang kita tidak tahu ya dalam Bapak sekalian, Bapak Ibu sebagai bagian dari frontliner ya, orang-orang yang berada di garis depan dari Kementerian Agama, saya yakin menjadi tumpuan bahasanya KPI nanti ujungnya kan di Bapak Ibu sekalian ya, di para penghulu yang tentunya di kantor KUA, apa-apa pasti nanti dilewatkan di sana, yang ke masyarakat pasti lewat situ, sehingga kadang-kala mungkin antara biaya operasional dengan tugas-tugasnya orang nyambung. Nah, gitu. Iya apa kata Mas? Di Madura itu ada yang ngurus wakaf itu bisa selain naik kendaraan harus jalan kaki namanya. Jadi itu nggak kehitung yang itu kadang-kadang. Nah itu mirip juga sebenarnya Bapak sekalian dengan kasus yang ada di Kementerian Sosial. Karena kadang-kala cara berpikir, cara membuat anggaran itu yang di pusat sama yang di daerah itu orang nyambung gitu. Misalkan
untuk menyalurkan bantuan di DIY dengan di daerah Sorong sana dengan daerah Raja Ampat itu berbeda. Moga-moga ini tetap menjadi yang mainstream, itu yang model-model ya Bapak Ibu sekalian ini. Jadi iso ngajar ngaji, jadi iso guyu, jadi iso rokok gitu kan. Ya bahwa ada yang ngaramin rokok ya ada. Gitu. Tapi ojo kemudian ngerokok kemudian dibilang kalau kok kamu dimarahin di depan wah kan dari kacau gitu. Ya kan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, moga-moga dengan seluruh pengetahuan yang ada, dengan seluruh pengalaman yang ada dari Bapak Ibu sekalian, yang itu akan menjadi menyatu di dalam diri Bapak Ibu sekalian, itu akan mudah nantinya menyampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita, wabil khusus tentunya di sekeliling Bapak Ibu sekalian. Ya, itu yang paling utama, sehingga yang sikap moderat, sikap toleran yang memang itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemahaman kita tentang keberagaman kita, itu tetap menjadi mainstream terus. Nah, itu harus diajarkan kan, tidak bisa kita diam. Ya kita harus ngomong, kita harus ajarkan, kita harus bicarakan. Kalau enggak nanti ya yang memenuhi media, yang memenuhi area publik itu orang-orang yang bahasanya yang intoleran, yang tidak mengerti. Sebelah sini pas juga sebelah sana Kalau jelas, sudah jelas. Jogja aman Pak, Jawa Timur kuat. Jawa Timur banyak sekali ya. Iya, Isinya sama. isunya sebenarnya sama.